Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih. Ini alamanya syukur. Besaran Tuhan pada setiap kami Tuhan. Kami katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi katakan besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur atas semua yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar untuk merenungkan firman Allah yang diambil dari kitab Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Di dalam perikopnya dikatakan jatuhnya Jeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca bersama-sama Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan berkata, dalam pada itu Jeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa.
Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyinya sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika bangsa Israel berada di Mesir, di tanah perbudakan, Allah berjanji kepada bangsa Israel untuk memberikan tanah Kanaan, yang dimana tanah Kanaan ini tanah yang subur, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bukan hanya tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan pada bangsa Israel, tetapi juga Tuhan berjanji untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di bawah pemimpinan Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Musa diutus oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui, sekalipun Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa tidak dapat masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel itu. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sana bahwa Musa mati dan dia tidak bisa untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum Musa mati, Tuhan sudah mempersiapkan calon pemimpin bangsa Israel, yaitu Yosua. Dan oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang dilakukan oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian itu. Saudara dikasihi Tuhan, Allah mempersiapkan Yosua untuk membawa mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan Yosua lah dipakai untuk memimpin bangsa itu masuk ke tanah perjanjian itu. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang diberikan tanggung jawab ini kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel, membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan atau ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada dia, ternyata tidak mudah bagi Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan itu. Kenapa tidak mudah? Sebab ada banyak hambatan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Yosua. Seperti tantangan yang pertama yang dia harus lewati, yaitu sungai Yordan. Dan sungai Yordan inilah yang pertama menjadi tantangan yang harus dilewati oleh Yosua. Nah, sesuai dikasih Tuhan, kalau kita melihat semuanya ini, apa yang sudah dipersiapkan kepada Yosua, dan dia lakukan semuanya itu untuk membawa bangsa itu masuk. Saudara dikasih Tuhan, semua dia bisa lakukan itu ternyata karena pertolongan Tuhan atau hadirat Tuhan. Yosua dapat melewati sungai Yordan itu dan masuk menuju tanah Kanaan. Saudara dikasih Tuhan, dan ketika Yosua melewati sungai Yordan itu, ternyata ada banyak orang-orang di seberang sungai Yordan itu, masih ada banyak raja-raja yang harus dilewati oleh Yosua supaya mereka boleh masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan itu. Tetapi kita melihat karena pertolongan Tuhan, karena hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Yosua, dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka setiap raja-raja itu bisa dihalaukannya. Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan berjanji untuk merebut tanah Kanaan, Tuhan juga berjanji untuk menuntun perjalanan Yosua dan bangsa Israel. Kita tahu saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan memberikan janjinya, itu tidak akan pernah bisa
dihalangi oleh siapapun itu. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin dan membawa bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak problem, Tuhan menyertai Yosua dalam setiap perjalanannya. Bahkan Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosua untuk menghalaukan semua setiap musuh-musuh yang dihadapi. Saudara dikasih Tuhan, sekalipun ada banyak tantangan, hambatan, Tuhan pasti buka jalan bagi mereka. Saudaraku, kalau Tuhan sudah berjanji, tidak ada satupun yang dapat membatalkan janji itu sendiri. Tuhan pasti menggenapinya, sebab janjinya ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah Yosua, bangsa Israel dapat melewati hambatan dan rintangan Sungai Yordan itu, dan Yosua masuk kepada kota yang pertama sekali dia masuki, yaitu kota Yeriko. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Yosua pasal 6 ayat 1 ini dikatakan di sana, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Saudara dikasih Tuhan, ketika Yosua memasuki Yeriko, kita melihat di sana kota itu sudah tertutup, gerbangnya sudah tertutup, dan tidak mungkin mereka boleh masuk untuk melewati Yeriko itu. Saudara dikasih Tuhan, pintu gerbang yang begitu kuat, pintu untuk masuk ke kota itu begitu kuat dan tidak akan pernah bisa untuk masuk siapapun itu orangnya. Bahkan dikatakan tidak ada orang keluar atau masuk ke Yeriko. Saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan berbicara tentang kota Yeriko yang dikelilingi dengan tembok yang besar dan kuat. Bagi Yeriko, tembok itu sebagai perlindungan, tembok itu sebagai pertahanan yang mereka miliki, yang mereka andalkan. Saudara dikasih Tuhan, banyak orang memberikan suatu penafsiran bahwa tembok Yeriko memiliki ketinggian kurang lebih 9 meter dan ketebalannya kurang lebih 6 meter. Sungguh luar biasa untuk ketinggiannya itu. Sungguh luar biasa untuk ketebalannya itu. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu tidak mudah bagi Yosua dan bangsa Israel untuk masuk dan merebut kota itu, merebut kota Yeriko. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada firman Tuhan yang dikatakan dalam Yosua pasal 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan menyerahkan Yeriko ke tangan Yosua, bahkan dikatakan beserta raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada Yosua, tentu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang melihat firman Tuhan ini, tentu kita akan melakukan setiap apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, seperti kepada Yosua. Dikatakan dia berfirman, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Saudaraku, Tuhan akan menyerahkan semuanya itu untuk kita, untuk mengalahkan mereka. Dan Tuhan memberikan kepada kita kemenangan, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Sekalipun ada tembok yang besar, sekalipun ada tembok yang tebal, saudara dikasih Tuhan, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan,
Yang dikatakan tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup merobohkan itu. Tuhan sanggup menghancurkan tembok itu. Apapun yang kita hadapi, setebal apapun yang kita hadapi, tembok-tembok yang besar itu, kita bisa lewati itu untuk menerima setiap janji Tuhan yang memberikan kemenangan untuk kita semua. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan dikatakan dalam ayat 3, haruslah kamu mengelilingi kota itu, dan semua prajurit harus mengedari kota itu sekali setiap hari selama 6 hari lamanya. Saudaraku, maksudnya di sini bahwa firman Tuhan berkata, untuk menghancurkan itu, Tuhan berikan kepada Yosua firman, dan Yosua harus dia lakukan itu. Yosua harus taat apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Mereka, dikatakan di sini, mereka harus mengelilingi tembok itu, mengelilingi kota itu sekali setiap hari selama 6 hari lamanya. Jelas apa yang dikatakan di dalam ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Inilah yang Tuhan berikan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin kita melihat tindakan ini sungguh aneh dan tidak masuk akal. Untuk menghancurkan tembok itu yang begitu tinggi, yang begitu tebal, dengan cara mengelilingi tembok itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa menyadari seharusnya untuk menghancurkan tembok itu, kita harus memakai persenjataan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan, hanya untuk mengelilingi 6 hari, setiap hari 1 kali untuk mengelilingi tembok itu. Dan pada hari yang ke-7, harus mengelilingi 7 kali dalam 1 hari itu. Saudara akan dikasihi Tuhan, kalau ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada Yosua, dan Yosua melakukan ini dengan bangsa Israel, saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, terbukti ketika mereka taat akan firman Tuhan, taat akan setiap anjuran Tuhan, taat untuk melakukan instruksi yang Tuhan berikan kepada mereka. Di dalam ayat 5 dikatakan, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Saudara dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin ada tembok yang besar yang ada di hadapan kita. Tembok yang menghalangi kita untuk maju. Tembok yang menghalangi kita untuk bisnis kita tidak bisa untuk maju. Atau tembok yang menghalangi usaha kita untuk tidak bisa maju. Percayalah dan milikilah iman kepada Yesus. Milikilah iman kepada Allah yang kita sembah, dan bersyukurlah kepada Tuhan, dan milikilah hadirat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Maka tembok yang menghalangi itu, Tuhan sanggup hancurkan itu. Tuhan akan memberi kemenangan kepada umatnya yang taat akan firman Allah. Dan kita bersyukur untuk pagi hari ini. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Apapun yang kita hadapi, percayalah engkau menghadapi itu bukan dengan sendiri, tetapi engkau menghadapi ini bersama-sama dengan Tuhan. Ketika engkau bersama-sama dengan Tuhan untuk menghadapi tembok ini, engkau akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, sesuatu yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini, ketika kita mau melakukan aktivitas kita, datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan, dan sampaikan itu semua kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari pagi itu. Dan kita percaya ketika kita menyampaikan itu semua kepada Tuhan, Tuhan akan tuntun perjalanan hidup kita sepanjang hari itu juga. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan untuk pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang baik. Kami punya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk semua yang terbaik itu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan pasti kami dapatkan. Ketika kami taat kepada Tuhan, ketika kami mau melakukan firman Allah, kemenangan demi kemenangan itu akan menjadi milik kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mendengar, yang melihat. Di dalam nama Yesus Kristus, diberkatilah Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap tembok yang menghalangi kami untuk kami boleh maju, Tuhan pasti hancurkan itu dalam nama Yesus. Setiap halangan, tembok-tembok itu yang besar itu, ketika kami boleh datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, menyerahkan itu semua kepada Tuhan, kami percaya Tuhan pasti hancurkan semuanya itu. Dan tembok sakit penyakit, tembok kemiskinan dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan memberkati kami untuk pagi hari ini. Dan kami mau melanjutkan setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.